Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok Stephen Hawking. Nama saya Dewi Sugianti. Nama saya Arjetiresya Pramesti. Nama saya Dikita Naila. Nama saya Alina Ilhasna. Video ini yang kami buat untuk melengkapi tugas fisika. Halo guys, perkenalkan nama saya Arjetiresya Pramesti. Di sini saya mau menjelaskan apa sih itu gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu sendiri gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari perpaduan rambatan medan listrik dan medan magnetik yang bergetar secara searah dan tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Nah, rumusnya itu sendiri ada E sama dengan Hc per lambda. Nah, untuk keterangan ini H itu sama dengan cosine Planck yang dimana mempunyai angka 6,64 kali 10 pangkat min 34. Nah, untuk E-nya ini energi foton, untuk C-nya laju cahaya per meter per second, untuk lambdanya ini sendiri panjang gelombang. Nah, perlu kalian ketahui panjang gelombang cahaya itu tidak terdapat batasan yang pasti tentang spektrum optik. Tapi mata manusia ini bisa merasakan atau menerima gelombang elektromagnetik dengan panjang antara 400 hingga 700 mm atau lebih dikenal dengan sebutan cahaya tampak. Segi kita selanjutnya yaitu interferensi cahaya, yaitu perpaduan gelombang cahaya koeren yang menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Lalu interferensi konstruktif itu terjadi pada pola pita terang dan interferensi gelombang C-fase. Lalu interferensi destruktif terjadi pada pola pita gelap dan interferensi gelombang berlawanan fase. Nah, untuk rumusnya interferensi celah ganda yaitu delta S sama dengan D dikali sin theta atau bisa juga D dikali Y per L. Lalu untuk interferensi maksimum rumusnya ada Y dikali D per L atau bisa juga M dikali lambda. Lalu selanjutnya ada interferensi minimum, rumusnya itu Y dikali D per L sama dengan dalam kurung M dikurang setengah dikali lambda. Lalu ada lapisan tipis nih, lapisan tipis itu ada dua, ada interferensi maksimum dan ada juga interferensi minimum. Kalau interferensi maksimum rumusnya 2N dikali D sama dengan buka kurung M dikurang setengah dikali lambda. Kalau interferensi minimum rumusnya itu 2 dikali N dikali D sama dengan M dikali lambda. Nah, rumus kedua itu bisa dipakai ya, jadi sesuaikan aja. Lalu ada juga cincin Newton. Nah, cincin Newton itu juga ada interferensi maksimumnya sama minimumnya. Kalau yang maksimum rumusnya RT kuadrat sama dengan buka kurung M dikurang setengah dikali lambda dikali R besar. Lalu untuk yang minimumnya sama dengan RG pangkat 2 sama dengan M dikali lambda dikali R besar. Untuk keterangannya di sini ya. Halo, perkenalkan nama saya Naila Isna. Di sini saya akan menjelaskan difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah fenomena di mana cahaya melengkung atau membengkok saat melewati celah atau rintangan kecil. Di dalam refraksi cahaya merubah arah dan melebar setelah melewati rintangan kecil atau celah, lalu menghasilkan pola interpretasi yang khas. Difraksi cahaya akan mengakibatkan interpretasi cahaya yang menghasilkan pola terang gelap. Persamaan difraksi cahaya tunggal delta S sama dengan D dikali sin theta sama dengan D Y per L. Selanjutnya ada gizi. Yang pertama interferensi maksimum yaitu Y dikali D per L sama dengan M dikali lambda. Yang kedua interferensi minimum Y dikali D per L sama dengan dalam kurung M dikurang setengah dikali lambda. Yang ketiga tetapan gizi sama dengan N sama dengan 1 per D. Selanjutnya ada sudut resolusi minimum. Jadi apa nih? Delta. Delta min sama dengan 1,22 lambda per D. Yang terakhir ada daya urai sama dengan DM sama dengan 1,22 lambda dikali L per D. Soalnya ada dua ini ya. Oke, kita langsung aja diketahuinya. Nah, untuk diketahuinya sendiri, D itu 0,1 cm sama dengan 1 kali 10 min 3. Jadi kita ubah ke notasi ilmiah.
Untuk L itu sendiri 60 cm menjadi 6 kali 10 pangkat min 1. Nah, untuk 2 delta Y itu 0,048 cm menjadi 48 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya ini tuh lambda atau panjang gelombang itu sendiri. Kita langsung jawab ya. Nah, ini tuh rumusnya lambda sama dengan 2 delta Y kali D per L. Kita langsung masukin aja dari angka-angka yang udah ada diketahui. Itu ada 48 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 3 per 6 kali 10 pangkat min 1. Kita totalin semua ini, coret, terus jadi 8 kali 10 pangkat min 7. Kenapa bisa pangkatnya jadi min 7? Jadi itu min 5 tambah min 3. Habis itu min 1-nya ini tuh pindahin ke atas. Jadi hasilnya itu 8 kali 10 pangkat min 7. Makasih. Oke guys, materi yang sudah kami terangkan sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.